orang-orang pacaran lihat standar TikTok. Iya. Kan itu jatuhnya kayak memaksakan love language kita. Menurut gue penting menanyakan love language kepada pasangan. Biar apa? Biar hubungan kalian selamat sampai tujuan. Hai, selamat datang di podcast Teman Ngopuy. Bareng gue Ayumi dan gue Alisa. Oke guys, ini adalah podcast pertama kita setelah Lebaran. Ah iya. Dan kita akan membahas apa, Al? Kita akan membahas soal bahasa kasih alias love language. Tak dung. Nah, nggak perlu jadi sih. Ya bisa Oke. ditambahin sound. apa nih? Apa? Love language. Kita membahas love language. Jadi love language itu ada berapa? Banyak sih, gue nggak hafal sebetulnya. Ada 5 perkaranya. Yang pertama, quality time. Iya, setahu gue ada quality time. Terus apa sih yang sentuh-sentuh? Physical touch. Terus ada lagi word of affirmation. Terus give. Take and give. Bukan. Receiving gift. Nah, pokoknya yang kasih hadiah. Satu lagi apa ya? Iya. Satu lagi adalah act of service. Oh iya, act of service. Nah, nih di antara 5 apa? Physical touch. Physical touch. Jangan dong, tidak boleh. No ya, kalau kekerasan gitu. Sorry, ada iklan dulu. Belum gue matiin HP. Apa love language-nya? Oke, kalau gue sih love language-nya lebih prefer ke quality time. Kenapa quality time? Karena menurut gue quality time itu bisa mencakup semuanya nggak sih kadang? Maksudnya di dalam quality time itu kita bisa mendapatkan semua love language itu diborong gitu. Tapi kalau gue pribadi lebih ke quality time. Kalau karena pilih satu ya? Kalau pilih satu itu gue di quality time sih gitu. Karena di dalam quality time itu kita bisa ngobrol, kita bisa tahu hari-hari, kalau inti konteksnya pasangan gitu, bisa menghabiskan hari-hari bersama pasangan, bisa lebih tahu berbagi semuanya di waktu tersebut. Nah, kalau lu gimana? Kalau gue kalau disuruh milih satu, gue sih tetap milih quality time juga ya, karena gue anaknya nih, gue bisa nih bayangin dalam sehari gue bisa sama orang itu satu orang, gue bisa geser sampai pagi lagi juga gue bisa. Maksud gue se-quality time itu, karena kalau misalnya gue di act of service, gue nggak tahu kenapa tangan gue otomatis aja, kayak semuanya tuh tubuh gue tuh otomatis untuk memberikan service gitu kan. Service tuh jangan yang aneh-aneh, maksud gue. Maksudnya membuka botol minuman. Iya, kayak gitu. Memesankan makanan. Iya, pesan makan. Biasanya atau gue sama lu kayak gitu. Iya kan? Iya. Gue kayak udah otomatis hidup gue udah pesen makanan, lu mau pesen apa? Oh ya udah, gue bayarin dulu. Kalau nggak gue nanya, bayarin siapa dulu gitu. Ya, itu udah kayak template banget badan gue udah. Kalau Alisa sih kerasa banget sih. Ya kalau gue juga act of service. Enggak sih, kalau gue mungkin maksudnya suka memberikan hadiah sama word of affirmation. Ya, itu juga lagi gue suka misalnya ketemu sama teman gue atau ada agenda ngumpul gitu, gue juga ngasih, kayak gue ngajak teman-teman gue, kita tukeran hadiah yuk, atau gue inisiatif aja gue hadiah, tapi sebenarnya hadiahnya jangan dipikirkan yang mahal atau apa, hadiahnya aneh. Dan kemarin gue habis ngasih temen gue randomly ngasih apa sih namanya, puzzle apa sih, Lego Kuromi. Tapi gue suka juga ngasih orang Lego atau kayak biar dia punya aktivitas distraksi aja. Dan itu Legonya udah gue susun. Terus kayak orang mah ngasih Lego buat dia disusun. Iya, soalnya gue tuh udah punya ceritanya nih. Iya, terus tapi kayak di kamar gue kayak nggak berfungsi gitu. Kayak gue tuh pengen main-mainan doang. Nah, sementara waktu gue masuk ke kamar teman gue, dia koleksi Kuromi banyak banget cuy. Terus lo kasih gitu. Terus gue kasih, ternyata lebih cocok di kamar dia. Kayak tiba-tiba gue kata kamarnya, mau Kuromi nggak? Terus boleh? Terus dipajang, bagus gitu kata dia. Berarti ini ya, hiasan itu lebih berguna di kamar temen lu. Bener. Nah itu surprisingly tuh seperti itu. Ternyata di kamar gue nggak cocok, kayak nggak sesuai tema. Soalnya temen gue kamarnya tuh penuh
Kuromi, say. Jadi, bagus banget, cocok tuh bergabung dengan Kuromi-Kuromi lainnya. Kuromi bertemu circle-nya. Aduh, Iya, betul lidah gue sekali. belibet. Nah, kalau lu suka memberikan hadiah gitu di saat ulang tahun aja atau di saat random juga? Di saat ulang tahun beberapa teman gue kasih hadiah. Kalau misalnya tuker kado juga gue kasih hadiah. Kalau misalnya nih gue ketemu kayak tahun lalu sebenarnya di Arjok itu gue ketemu sama teman-teman gue bertiga, kita janjian untuk ke Arjok. Nah, randomly gue bawa kacamata kembar 3 sih. Buat apa? Ya gue mikir Jogja panas banget, kita motoran. Jadi kayak lucu Oke. aja. Karena itu gue beli hal-hal yang gak penting gitu. Iya. Kalau nggak biasanya gue giftnya itu kalau nggak barang paling gue bilang sama teman gue, tiba-tiba misalnya gue sering banget sama teman gue di Semarang, gue selalu nawarin kayak lo mau gue bawain apa dari sini, atau enggak tiba-tiba gue di fore terus gue bilang mau fore enggak. Nah gue tuh sering banget nanya ke orang kayak mau ini enggak. Kakak gue juga sama, gue kayak bilang gue lewat mau susu Bodarmi gak, kayak gitu gitu. Giftnya gue tuh lebih ke makanan-makanan yang gue lihat sama barang-barang random aja. Kalau Seringnya makanan gue. lebih seringnya ngasih di saat kayak ulang tahun itu kan gue suka masak ya, suka baking gitu. Jadi gue suka bikin kue gitu kayak ke teman gue, terus ke kakak gue gitu. Jadi bahkan kemarin gue kayak tanya ke temen gue, lo besok ulang tahun mau dikasih apa? Mau kue coklat atau cheesecake gitu. Kayak kayak gitulah gitu-gitu. Kayak suka aja gue ngasih gitu. Gue juga suka ngasih hadiah sih. Maksudnya kayak nggak ulang tahun pun kadang random aja ngasih gitu. Iya, kalau sekarang itu gue ngapain ya? Oh gini, gue terakhir itu gue bikin acara, gue jadi ngumpulin teman-teman gue yang dia nggak kenal satu sama lain. Oke. Dan gue kasih tahu bahwa di Pantura tuh ada makanan seperti ini. Itu gue masak. Gue nggak tahu, itu gue one shot banget masak itu buat teman-teman gue. Gue dipandu sama ibu gue sih. Gue nanya resep terus gue telepon caranya gimana. Works, enak. Mungkin hadiah gue lebih ke makanan ya, karena menurut gue makanan tuh nggak akan basi. Nggak akan apa ya, kayak akan kemakan, sorry, akan Akan kemakan. kepake istilahnya kalau barang belum tentu, ya Iya, kan? Kalau makanan makanan tuh pasti pasti dimakan. Dan dimakan. gue tipe yang nawarin dulu, lo mau ini nggak? Gue takutnya nggak dimakan. Iya. Ya kan tadi gue juga waktu ulang tahun, lo mau apa Apa gitu gitu. kan? Mending tahu sekalian daripada kayak ngasih tapi nggak kemakan. Iya nggak sih? Maksudnya Bener bener maksudnya bener. ya itu tadi lah, nanya sekali lah, nggak usah basa-basi, nggak usah kode-kode atau gimana Iya gitu bener. kan. Mesti kayak lu mau apa deh gitu. Dan kalau misalnya liburan nih, secara nggak sadar tuh gue udah bikin itinerary. Literally gue bikin itinerary, nyusun itinerary, jam, waktu dan lain-lain, mau ngapain aja di situ, hotelnya di mana, nginepnya di mana, gue kasih Google Maps-nya di itu. Meskipun itinerary itu nggak akan terlaksana semuanya juga, tapi kayak itu buat patokan gitu loh. Entah itu servis kali ya? Ya itu sih service yang bagus juga, best, Apa gue Alisa. buka open trip aja ya? Ya lu cocok sih jadi open trip. Kalau gue nggak cocok sih. Gue nggak suka mikir pusing nyari tiket, nyari destinasi gitu. Gue lebih suka ngikut aja gitu. Seru tahu. Yuk. Anyway, kita bahas dari love language sampai ke liburan nih. Iya nih, jangan sampai kita bahas liburan. Oke, selanjutnya. Ini bahaya nih kalau udah ngomongin liburan soalnya. Iya, soalnya udah pengen banget. Pernah gak sih lo love language-nya itu beda gitu sama pasangan lo? Pasangan gue pernah beda. Ada maksudnya. Jadi salting ya. Jadi Terus menurut nyesuainya gimana tuh, nah, Bun? nyesuaiinnya gue sebenarnya gini. Mungkin gue nggak tahu ya ngomongnya tuh dari mana. Maksudnya perbedaan love language itu ada. Gue tuh kan quality time. Ya. Sedangkan pasangan gue pada saat itu dia tipenya sebenarnya tuh tipenya sih ya, dia tuh avoidant gitu loh. Jadi Yang mana ini? yang cuek gitu aja. Gue kan jadi anyway di otak gue langsung memilah manusianya. Yang mana nih yang avoidant yang nih? avoidant lah, yang itu. Yang terus yang kemarin itu yang tarik-tarikan. Nah itu jadi gak ketemu tuh gitu karena dia kan avoidant gitu. Sedangkan gue tuh tipe yang pengennya ketemu gitu mungkin ya.
Oh, jadi nggak match nggak gitu. match gitu. Jadi ya karena nggak match, ya putus lah. Nggak lama-lama itu akan dengan sendirinya itu akan Menciptakan jarak gitu loh, secara tidak langsung, atau sebenarnya secara langsung mungkin sudah menciptakan jarak, cuma kan di dalam hubungan kita kadang berusaha ya tidak nyadar, terus berusaha masih untuk tetap stay gitu. Tapi ternyata kalau beda love language menurut gue itu akan mempengaruhi sebuah hubungan. Apalagi kalau komunikasinya jelek. Jadi sebenarnya di komunikasi sih mungkin balik lagi ya. Iya, karena kan menurut gua nih di kepala gua manusia kan beda-beda, Bun. Benar, dan gue nggak menyalahkan orang avoidant, orang anxious, atau orang yang sudah secure gitu ya. Maksudnya menurut gue itu valid semuanya. Cuma ketika lo misalkan adalah seorang anxious terus bertemu avoidant, itu pasti susah ketemunya. Maksudnya susah untuk match-nya gitu loh. Bisa nggak gitu. sebenarnya? Bisa, cuma ya Kuncinya? keduanya akan merasa tersakiti menurut gue. Karena maksudnya gini, jadinya karena gini, misalkan yang anxious itu tipenya ingin ketemu, jadi nggak ngerasa nggak di ngertiin gitu sama avoidant ini. Nah kalau si avoidant ini kemudian dia tuh kan kayak emang cuek gitulah, maksudnya bahasa bayinya tuh kan yang cuek gitu. Terus ketika dia dideketi terus menerus gitu, mungkin dia akan merasa tidak nyaman. Padahal ya sebenarnya ada tipe orang seperti itu gitu. Jadi sebenarnya saling menimbulkan ketidaknyamanan menurut gue. Jadi beda memang kutub ya. Beda kutub gitu deh. Beda kutub. Kalau mau ketemu ke inti bumi agak effort ya. Iya, seperti itu ya. Kalau mau itu ya teman-teman. Ya silahkan, tapi itu menurut gue ya lebih baik beresiko. Ya itu beresiko dan bikin capek sih lama kelamaan gitu. Apalagi kayak kalau misalkan komunikasinya jelek dan tidak ada kesepakatan di dalamnya, menurut gue itu susah gitu. Maksudnya gini, misalnya di hubungan pertemanan aja nih. Gitu. Kita kadang misalkan pengen quality time sama temen A gitu. Misalkan pengen quality time bareng temen A, terus si temen A ini bukan tipe orang yang suka diajak jalan. Mageran gitu. Kayak maksudnya ketika dia ikut kita mungkin yang setiap hari kita pengennya ketemu, dia juga mungkin ngerasa akan tidak nyaman. Capek ya, Bun. Iya nggak? Iya, mungkin lo udah pernah ketemu belum orang yang nggak match gitu? Atau so far match-match aja? So far sih gue gak ada pasangan ya. Jadi gue masih melihat, memilah, terus kayak cocok nggak ya. Masalahnya nih gue kalau misalnya untuk melanjutkan ke hubungan pacaran atau apa gitu, gue orangnya pemilih dan gue gampang apa ya, nih gue punya border apa ya, boundaries. Iya, boundaries, border jalan for border. Jadi gue punya boundaries. Gue 3 kali, hitungan gue 3 kali janji, sesimpel janji mau jalan atau apa kayak nggak ditepatin, gue akan kayak bye. Itu gue sering banget, artinya kayak gue sampai ngeluh sama teman gue, ini yang salah gue atau apa ya, kok gue nggak dapet pacar kan. Terus kata temen gue yang sampai kayaknya kupingnya capek dengerin gue cerita itu mulu kan. Kayaknya dia bilang kayak ya emang gak satu prinsip aja. Nah salah satu prinsipnya adalah mungkin lo membahasakannya love language yang beda gitu kan. Nah gue mungkin akan membahasakan, oh ternyata gue sukanya itu quality time dan lain-lain, ketemu dan lain. Tapi kayak ada satu hal yang di dalam itu tuh, misalnya janji sih, gue megang janji banget. Janji ketemu, apalagi ketemu jam sekian terus molor, ngasih taunya gue udah ready parah nih, gue udah ready parah seperti ini, siap banget untuk meluncur. Tiba-tiba nggak jelas manusia itu letaknya di mana. Terus gue kan kayak karena di otak gue tuh terpatri dari dulu itu, dari gue sekolah, zaman gue sekolah, gue tua banget. Nyadar dia udah mulai agak tua. Enggak, maksudnya waktu gue sekolah itu kan gue diantar jemput sama ibu gue, bapak gue kalau misalnya gue pulang kemalaman gitu kan gue dijemput. Dijemput kayak di tengah-tengah gitu. Ibu gue tuh selalu mention bilang, paling gak enak itu menunggu itu kayaknya dalam dia kayak rada ngomel-ngomel dikit, nggak ngomel sih, kayak bilangin hal paling gak enak di dunia ini adalah menunggu, karena itu nggak pasti cuy.
kayak gue udah ready parah, gue nggak tahu letak dia di mana, posisi terakhir dia di mana, gue nggak tahu, dia hilang aja begitu aja. Habis itu muncul lagi 1 jam kemudian, yang mana gue udah ready parah, gue mau keluar, gue mau cari makan juga, akhirnya makan sendiri. Terus baru disitu gue kayak pengen mau gebuk. Begitu. Tapi itu parah sih kalau udah, maksud gue pernah batal, tapi ya gue juga sih sama sih, cuma dia gak ngilang, cuma tiba-tiba membatalkan, dan gue juga udah ready parah ya Cong, kayak gue ini udah susah nih nyatok rambut ya, iya kan, udah panas, skill udah make up, udah menghabiskan jempol gue gitu, iya, tiba-tiba nggak jadi ya sih. Itu kayaknya masuk love language gak sih itu, maksudnya kayak ya di samping kita harus bukan sama, kita harus saling ngerti love language, kita harus di bawah-bawahnya itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Kayak misalnya quality time itu kan bersinggungan dengan janji. Betul. Ya kan? Betul. Kayak gue suka quality time, tapi kan harus ada janji quality time-nya mau jam berapa dan di mana gitu kan. Iya, mesti tetap ada komunikasi. Komunikasi dua arah, komunikasi. Bener. Walaupun love language-nya beda, tapi ketika komunikasinya bagus, menurut gue masih aman-aman bisa aja diselamatkan. Kan? Bisa diselamatkan. Nah, itulah teman-teman, masalah gue adalah itu. Gue gampang ngedelete ngekat orang. Gue nggak ngeblok sih, ngekat orang itu karena janji-janji yang nggak dipenuhi. Janji itu nggak yang besar ya, simpel ketemu atau apa. Gue nggak suka soalnya. Ya meskipun gue tetap ngaret ya, tapi gue bilang bentar ya bun, gue masih apa? Tidaknya gitu. Konfirmasi. Ya gue juga sih konfirmasi banget gue anaknya, kayak kayak bahkan ketika main gitu, kayak Alisa, kita tuh menjadwal gitu minggu, kadang ya seminggu sebelumnya, kadang 2 minggu sebelumnya. Terus kadang kita juga sempet yang batal gitu. Iya, yang gue ketiduran pagi-pagi. Iya, itu ya udahlah, gue tahu dia tuh tidur karena sebelumnya udah disclaimer kalau misalkan dia kayak pulang malam gitu, jadi gue tahu maksudnya masih ketiduran kan, jadi ketiduran. Ya udah gitu. Jadi gue udah rapi, gue jalan kaki sendiri, ya udah aja gitu. Paling gue pap gitu. Paling gue pap. Gue udah nggak sanggup bangun gitu. Gue udah nggak sanggup bangun. Teler gue itu. Terus kalau misalnya love language ini, kita udah ngomongin love language. Menurut lo nih, love language itu penting gak buat nentuin pasangan? Penting sih, penting. Karena menurut gue tadi, kalau misalkan gue suka quality time, terus pasangan gue enggak, itu ya gue kan pengen ketemu gitu. Terus dia nggak mau ketemu, istilahnya maksudnya dia bukan seperti itu akan menjadi sebuah perbedaan yang sebenarnya memang bisa dikomunikasikan. Nah, cuma kalau itu terjadi terus-menerus, capek karena terus gak nemu titik tengahnya ya bun. Terus kayak misalkan ada juga nih orang yang misalkan suka dikasih hadiah, nah tapi pasangannya tidak pernah memberikan hadiah itu kayak mungkin ada sesuatu yang kok nggak bisa dikasih ya gitu tuh, ada dia nggak sayang gue, dia nggak sayang gue, jadinya ngerasanya seperti itu, kayak maksudnya bahasa kasihnya itu tidak terpenuhi gitu. Itu menurut gue sih seperti itu. Jadi berpengaruh gitu, maksudnya itu pun berlaku untuk di hubungan, tidak hanya hubungan romans ya, tapi di hubungan misalkan kayak relasi pertemanan, relasi keluarga gitu, menurut gue juga penting juga gitu. Iya, karena perlu diingat teman-teman, bahasa kasih itu nggak cuma sama pasangan. Benar. Sama sesama, karena cinta itu nggak cuma sama pasangan aja sih, maksudnya cinta kan luas gitu. Baca buku All About Love. Yang harganya berapa? Nggak perlu disebut. Oh iya, nggak perlu disebut. Cari aja sendiri. Versi bahasa Indonesianya murah kok. Oh iya, oke. Ada versi bahasa Indonesia. Oh iya, lu belinya yang bahasa Inggris soalnya. Iya, karena belajar. Oke. Nah, jadi untuk love language itu penting ya bun. Menurut gue penting banget. Perlu dicatat ya. Perlu dicatat dan perlu didiskusikan. Menurut gue. Jadi gue kalau misalkan ada pasangan gitu, pasti tanya, love language kamu apa, kayak gitu. Itu buat apa? Biar kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi biar misalkan ada ketidakcocokan, bisa didiskusikan di awal ya. Di awal, dan nggak menimbulkan perdebatan di kemudian hari. Dan nggak jadi tarik tambang ya di tengah-tengah ya. Iya, tidak menjadi tarik tambang dan pada akhirnya kamu kalah.
Anjay. Dalam. Kayak pengalamannya tuh masih basah. Kalau luka itu masih basah, teman-teman. Luka jatuh masih basah. Gitu. Baiklah, gue akan mencatat kalau misalnya love language itu akan gue tanyakan. Kalau misalnya gue mungkin suatu saat akan bertemu pasangan ya, tapi saat ini kan belum. Pasti akan bertemu pasangan yang cocok. Maksud gue itu kadang kita menemukan badai petir Angin ribut halilintar itu dan tidak menemukan kecocokan, tapi memang ketika kita sudah pasrah itu kadang ada aja datangnya. Datang dari mana? Datang dari dating apps. Sialan. Cobain dating apps premium. Apapun ya. Jangan deh, nanti kita promosi. Oh iya. Promosi dating apps. Enggak baik ya teman-teman, karena di dating apps juga banyak yang palsu. Ya. Oke, next episode kita kayaknya harus bahas scammer di dating apps. Menggebu-gebu sekali ya pengalaman ya, Bun. Bukan pengalaman gue, pengalaman teman-teman gue. Oh, banyak ya? Iya, banyak. Oke, kita akan bahas itu ya di next episode. Nggak tahu episode berapa, tapi ya udahlah. Adalah pokoknya next episode gitu. Oke, gue akan catat sih soal love language itu, dan mungkin ya gue akan tanya ke nggak tahu deh, gue kayaknya sedang tidak ingin. Kan nggak harus sekarang, Beb. Kayak sih. Ya buat pelajaran aja. Kayak lo simpen aja tuh di buku, di catatan lo. Kisi-kisi gue banyak banget di otak. Iya, kisi-kisi gitu. Nggak harus besok. Gue juga nggak ngomong buat hari ini, enggak. Kayak banget ya. Iya, kayak itu nanti buat bahan belajar. udah kayak dosen aja. P4 kah ini? P4 apaan ya di SD? P4 gak ada, anjir. Gue nggak ngerti P4 apaan sih. Oke. Menurut gue menurut gue penting menanyakan love language kepada pasangan. Biar apa? Biar hubungan kalian selamat sampai tujuan. Oke. Tercatat di otak. Begitu ya teman-teman, kalau misalnya nyari pasangan mungkin ya di seumuran kita, seumuran gue, seumuran Mbak Yumi, masih mencari pasangan dan teman hidup mengarungi samudra kehidupan ini gitu. Jadi ya karena menikah itu ya sebenarnya boleh menikah berkali-kali ya, tapi kan capek ya, Bun. Bolak-balik urus administrasi, KUA, urus ini itu, pendekatan lagi lalala kan. Sampai kayak salam kenal mulu. Iya, lebih baik sekali aja. Amin. Sekali aja, terus udah seleksi. Oh, the one. Anjay. Kita membahas romance today. Iya, kalau bahasa kasih kalian apa? Iya, komen di bawah. Menurut kamu juga penting gak sih bahasa kasih? Kalau gue sih penting ya, dalam relasi apapun bahasa kasih penting supaya untuk mengekspresikan cinta kita. Bener. Dan kalau lo belum bisa mengekspresikan cinta, kata gue tuh belajar. Iya, belajar. Iya gak sih? Iya. Kalau menurut gue tuh kayak kalau misalkan nggak mengidentifikasi, pertama deh menurut gue mengidentifikasi bahasa kasih kalian itu apa, supaya kalian itu nyaman memberikan cinta ke orang gitu. Daripada kita kayak maksa, kayak kita lihat dia, kayaknya dia suka dikasih gift terus kita ngasih gift mulu, tapi kitanya nggak serak, atau kita kayak dipaksa standar TikTok. Gue inget standar TikTok. Kayak orang-orang pacaran ngeliat standar TikTok. Iya. Kan itu jatuhnya kayak memaksakan love language kita. Oh, kan iya benar. Gue dapet info temen gue cerita kalau misalnya ada kayak adalah satu kehidupan yang bahasanya tuh sukanya kayak standar TikTok, percintaan TikTok gitu. Paham. Hadiah, terus di video-videoin, fungsi kamera belakang. Menurut gue kayak nggak semua manusia itu nyaman melakukan itu. Betul, dan nggak semua, dan mungkin sebenarnya yang dia katakan kepengen itu juga belum tentu sebenarnya itu jati diri dia. Iya, jadi kayak jangan ikut-ikutan sama TikTok deh, sama sosmed. Maksud gue ini real life gitu, bukan dunia maya. Namanya maya, bercermin, palsu isinya. Kan bisa disetting kayak ini, disetting. Nah gitu, jadi apa sih tadi ngomong-ngomong? Jangan ikut-ikutan language orang, bahasa kasih orang. Menurut jangan gue, ikut deh. Tanyakan kepada diri lo sendiri. Sebenarnya lo tuh nyamannya gimana? Ya mungkin lo memang suka kayak
sebenarnya suka gitu, maksudnya dengan Dikasih hadiah, dikasih quality hadiah time. seperti yang di TikTok gitu, Tapi pasti semua nyaman orang nggak? suka sih. Tapi gini, apa maksudnya, Sesuaiin dompet, nyaman juga nggak? ya terus sesuaikan tadi diskus sama pasangan. Iya, Jangan bener. memaksakan pasangan kita untuk memberikan sesuatu yang dia tidak mampu juga. Iya, itu jatuhnya hubungan kalian akan huru-hara dan bubar Jadinya jalan, toxic balik kanan sih. sih, balik Iya. kanan masing-masing Maksudnya sih kalau kata emang gue. lo nggak cocok sama love language si pasangan, mending bubar aja sekalian daripada saling menyakiti. Iya, buat adik-adik SMA, kuliah, atau yang seumuran kita yang standarnya influencer TikTok, menurut saya stop melakukan itu. Jika Dan kalian mau selamat di hubungan. dan tanyakan kepada diri lo sendiri, apa sih sebenarnya yang lo butuhkan Iya, bersama bener. pasangan lo. Iya, itu Ya. harus didiskusikan karena ya apa sih dari manusia, hubungan manusia pasti yang dicari adalah kenyamanan dalam melakukan dalam melakukan obrolan atau melakukan apapun. Relasi lah ya. Relasi itu kuncinya komunikasi karena banyak yang bubar gara-gara komunikasinya jelek dan memaksa. Oke teman-teman, segitu aja. Ini Komunikasinya jelek, love language-nya beda. Gue sih masih mencatat kisi-kisi ya sampai sekarang ya. Kayaknya segitu aja gak sih? Iya, best. Oke, pokoknya kita nanti akan bahas lagi tentang hubungan manusia ini di next episode. Iya. Oke. Dadah. Dadah semuanya. I love you. Mwah.